The Side Podcast. Nah, di sini kita akan mereview salah satu buku yang mungkin teman-teman lagi perlu ini. Sebelum itu aku mau tanya deh, siapa di sini yang merasa kemampuan komunikasinya masih kurang? Atau pada saat membawakan presentasi nih, masih berasa nggak jelas ataupun berbelit-belit? Nah, aku ucapkan selamat karena kalian menemukan podcast ini. Bener banget, di sini kita akan mereview buku bestseller dari sang master komunikasi Richard Denny, judulnya Communicate to Win. Nah, secara garis besar nih, buku ini membahas tentang bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik. Dan di dalam buku ini terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada pentingnya komunikasi, membahas tentang bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik, lalu bagaimana berkomunikasi yang baik agar orang-orang bisa suka dengan kita, lalu bagaimana cara kita mengatur pola bahasa tubuh kita dalam berkomunikasi, dan bagaimana berkomunikasi melalui telepon atau perantara tertulis. Lalu yang kedua ada presentasi yang sukses. Nah, di sini membahas tips and tricks bagaimana cara kita untuk bisa berkomunikasi dalam mempresentasikan sesuatu agar audiens itu menarik untuk mendengarkan presentasi kita. Di samping itu nih Desya, di sini tuh banyak sekali dibahas tentang sebab-sebab yang menarik sekali untuk kita pelajari lebih dalam. Salah satu sebab yang menarik banget menurutku adalah judulnya membantu orang menyukai Anda. Jadi di sini kita akan diberikan cara-cara supaya ketika kita berbicara itu orang lain tertarik mendengarkan kita. Di sini dikatakan bahwa salah satu caranya kita itu harus bersikap bersahabat dengan orang lain ketika berbicara. Mungkin dalam artian lain itu bisa dibilang friendly ya. Jadi ketika kita berbicara itu kita bisa dengan sambil senyum atau kontak mata dengan lawan bicara kita, sehingga ketika kita berbicara itu kita terlihat lebih menarik dengan gaya tubuh dan bahasa kita itu lebih tertata juga. Ya, benar banget sih itu. Dan menurutku ya hampir keseluruhan isi buku ini bagus karena belum lagi aku menemukan yang di setiap akhir sebab tuh ada yang namanya pengingat saku ya. Itu berisi poin-poin yang ingin dibahas oleh penulis dan kita jadinya lebih tahu apa sih poin yang ingin disampaikan penulis di setiap subbabnya. Belum lagi diakhiri nih di setiap subbabnya ada yang namanya kata-kata bijak itu. Kan kita suka nih mencari kata-kata bijak untuk biar lebih termotivasi. Nah, di sini juga banyak banget membahas kendala-kendala yang biasanya kita alamin saat kita berkomunikasi atau kebiasaan buruk yang biasanya kita lakukan saat berkomunikasi ya kan. Jadi kita lebih tahu apa sih yang membuat kita kurang dalam berkomunikasi yang baik. Bener, ngomongin kebiasaan buruk nih teman-teman. Aku itu punya salah satu kebiasaan buruk ketika berkomunikasi, yaitu suka sekali berbicara tapi kadang tidak ingat kalau misalkan omonganku ini menyinggung perasaan orang lain. Di buku ini juga ada nih di halaman kurang lebih 139 itu tentang cara membuang kebiasaan buruk. Jadi di situ dikatakan bahwa solusinya kita harus memiliki patokan di dalam pikiran kita. Itu ketika kita berbicara itu kita dinilai oleh orang lain. Jadi ketika kita berbicara yang buruk, yang menjelekkan atau berkomentar pedas, itu bisa mengurangi nilai kita loh di mata orang lain. Jadi dengan di sana kita bisa mematok di pikiran kita bahwa oh, kalau aku berbicara bagus-bagus nih berarti nilai aku jadi bagus di mata orang lain, kayak gitu sih. Oh, kalau aku sendiri sih ya, aku kalau misalnya berkomunikasi nih, kadang-kadang tuh agak bertele-tele dan berbelit-belit, banyak menjelaskan sesuatu yang sebenarnya nggak penting dan melupakan poin yang ingin aku sampaikan tuh apa. Nah, di buku ini tuh aku mendapat solusi dan aku terasa tersindir sih, karena dibilang di sini harus berbicara itu harus tegas, jelas dan lugas gitu. Dan aku yang bertele-tele itu agak, wah sebenarnya aku selama ini tuh menceritakan hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Jadi di sini aku menemukan salah satu yang terkesan sepele tapi sebenarnya penting ya. Jadi sebenarnya kita harus memikirkan apa sih yang ingin kita bicarakan terlebih dahulu dan kita harus langsung menjelaskannya to the point dan apa adanya agar tidak terlalu membuang-buang kata gitu ya istilahnya. Benar-benar. Jadi banyak banget ya solusi yang dihadirkan di buku ini ketika kita punya banyak masalah dalam berkomunikasi. Jadi buku ini tuh cocok banget untuk kalian yang ingin improve skill kalian di bidang komunikasi. Jadi ketika kita ngomong itu kita bisa terlihat lebih menarik dan juga lawan bicara kita juga seneng kita aja ngomong gitu. Benar banget. Dan mungkin sekian dulu ya review buku dari kita. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dan dari kita sampai jumpa.